Kalau Pak Pendeta bilang shalom, angkat tangan tinggi-tinggi ya. Kecuali yang belum mandi. Karena tidak angkat tangan berarti bau. Kita coba ya. Shalom. Ada yang belum angkat tangan kayaknya. Ulangi lagi. Shalom. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan Pak Pendeta rindu kita mereview lagi kembali materi kita semalam supaya kita boleh semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Semalam tema kita tentang apa? Ya, keselamatan. Kita tahu bersama bahwa Yesus sendiri berkata, akulah apa? Jalan dan kebenaran dan artinya kalau mau ke sorga harus melalui. Bisa nggak ke sorga tanpa Yesus? Tidak bisa. Kenapa Pak Pendeta tidak bisa? Karena begini adik-adik. Keadaan manusia seperti ini. Ini tempatnya Tuhan. Tulisannya God. Kemudian di bawahnya ada life. Life itu artinya hidup. Sementara di bawah sini ada death. Artinya Nah kalau sin itu apa Pak Pendeta? Sin itu Jadi rupanya gini adik-adik. Dosa itu memisahkan manusia dengan Tuhan. Jadi kalau manusia mau ke sini tidak bisa. Kenapa? Karena setiap kali manusia mau coba datang kepada Tuhan, manusia dihalangi dosa. Makanya kemarin malam ingat nggak? Kita semua ngapain kemarin malam? Membakar apa? Iya, kita bakar dosa karena kita tahu dosa kita telah ditebus di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, terus Pak Pendeta gimana Tuhan Yesus bisa menebus dosa kita? Lihat, ini kan dosa, betul? Dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena apa? Nah, ini Kristus, salib Tuhan Yesus menjadi apa ini? Jembatan. Sehingga dulu manusia ke sini tidak bisa karena dosa. Sekarang Pak Pendeta mau tanya, sekarang udah bisa? Karena siapa? Tuhan Yesus ngapain? Ya, mati di atas kayu dan dia juga bangkit. Amin. Maka dari itu, nah lihat nih anaknya ngapain sekarang? Ngapain anaknya dia? Iya, udah ada di atas salib. Dia mau pergi kepada Allah karena apa? Karena Yesus sudah menjadi jembatan menyelamatkan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah. Nah, terus Pak Pendeta, kalau sudah di atas sini ngapain lagi terus Pak? Kan sudah selamat Kak. Kalau gitu kita udahlah Pak, kita nggak usah ngapa-ngapain lah Pak. Yang penting sudah selamat. Tidak begitu konsepnya adik-adik. Kenapa? Karena kita perlu bertumbuh dan kayak tadi kan, berbuah. Pertama buahnya kecil apa besar? Kemudian makin lama makin besar, makin lama makin besar. Adik-adik pilih mana? Buah kecil tapi manis atau buah besar tapi busuk? Ulang, kecil manis atau besar busuk? Kalau kecil asam atau besar busuk? Kecil asam, oke. Kecil busuk atau besar asam? Kecil busuk atau besar busuk? Enggak ada, betul. Ngapain dipilih? Kalau Pak Pendeta mau kecil mau besar yang penting manis. Nah pertanyaannya sekarang ialah bagaimana caranya kita dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Oke, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Markus pasal 4, ayo buka Alkitabnya yuk. Markus pasal 4, ya ayat 1 sampai 20. Markus 4 ayat 1 sampai 20. Tapi kita nggak akan baca semua ayat. Karena apa? Karena nanti adik-adik tugasnya membaca ayat ini, nanti di kelas PA kita mau diskusi sama-sama. Bisa? Nanti ada diskusi, bisa? Kalau nggak bisa Pak Pendeta nggak usah khotbah lah kalau begitu. Bisa?
Iya, nanti ada pertanyaan, ada dialog, nanti kalian bahas ya. Oke, kita baca cuma satu ayat saja, ayat 20. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oh belum. Markus 4 ayat 20 sudah? Ya, 1, 2, 3. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang adik-adik, tahukah kisah kita ini ketika itu Tuhan Yesus cerita. Suatu ketika Yesus cerita tentang orang yang sedang menabur benih. Kalian pernah lihat petani nabur benih enggak? Pernah? Di mana? Di Google, bagus. Di mana lagi? Bohong, yang di sawah itu. Sawah itu tidak pernah ditabur benihnya, ditanam. Sejak kapan padi ditabur benihnya? Padi itu udah jadi terus ditanam satu-satu. Pernah lihat orang nabur benih di mana lah? Di kebun. Siapa yang nabur? Bapak-bapak. Iya. Ya, coba nanti kalau pulang ke rumah cek di YouTube ya. Cara orang nabur benih. Nah, nabur benih itu tanahnya itu harus dipilih yang bagus dulu, baru benihnya disebar. Kayak orang ini nih, dia menyebar. Tapi Yesus bilang begini adik-adik, ini masalahnya. Yesus bilang begini, masalahnya tidak semua benih jatuh di tanah yang subur. Benih yang pertama nih, kata Tuhan Yesus, ada yang jatuh di pinggir jalan. Nah, waktu jatuh, ini kan lahannya di sini nih, kebunnya. Jatuh di pinggir jalan, datanglah burung. Burung gagak ini? Belum tentu, merpati hitam juga bisa. Burung gagak itu makan apa kira-kira? Benih apa daging? Iya, burung gagak itu karnivora ya adik-adik ya. Sejak kapan dia sedang diet tidak makan lagi daging? Tidak ada ya. Ini anggap aja burung merpati hitam. Waktu dilempar benihnya, tiba-tiba datang burung-burung ini memakan semua benih yang ada. Pertanyaan Pak Pendeta, tumbuh gak kira-kira benihnya? Gak tumbuh. Lalu Tuhan Yesus bilang, itulah kalau kamu dengar firman Tuhan, tapi kamu tidak konsentrasi, kamu mulai gini. Ngapain itu? Nguap. Habis itu kamu gini. Ngapain? Main handphone, terus gini. Ngapain? Selfie. Kamu seperti orang katanya yang dengar firman Tuhan tapi firmannya dicuri oleh iblis. Ini gambarannya. Nah, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Iblis mencuri firman yang telah. Adik-adik, Pak Pendeta mau tanya, iblis itu dibilang seperti pernah ada pencuri minta izin? Pernah bilang gini, permisi dek, boleh saya mencuri? Saya curi sendalnya ya. Ayolah, curilah. Ada begitu pencuri? Pencuri itu gini dia. Dia ambil sendalnya tiba-tiba. Maaf. Tepuk tangan buat teman kita dong. Weh. Nah, adik-adik perhatikan ya. Ini tugas iblis. Makanya kalau dengar firman harus konsentrasi. Kalau tidak, di hati kita iblis bisa mencuri. Yang kedua, tadi yang pertama jatuh di pinggir jalan. Siapa yang mencuri? Burung. Burung itu gambaran dari iblis. Oke, yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Wah, ini batu-batu banyak ya. Tanahnya mana? Bukan gak ada, tertutup oleh benih yang ditaburkan di batu-batu. Alkitab mencatat, benih itu tumbuh tidak? Tumbuh tidak? Tumbuh, tapi karena dia dihimpit batu tidak berakar. Kalau tidak berakar, kira-kira tanaman ini kuat apa tidak? Kuat apa tidak? Nah, itulah Tuhan Yesus bilang,
Itulah gambaran orang-orang yang kalau benihnya firman Tuhan jatuh di hati yang penuh dengan batu. Apa itu Pak Pendeta hati yang penuh batu? Nah ini dia. Ada penindasan, ada penderitaan, membuat benih tidak berakar dan akhirnya Jadi begini adik-adik, pernah nggak kalian dibully karena kalian Kristen? Di sekolah dibilangin, ih Kristen jangan teman sama dia, pernah begitu? Pernah? Kalau di sekolah Kristen ya enggak lah. Yang pernah di sekolah negeri mungkin ada yang ngomongin. Mungkin teman di sekitar rumah kita, mungkin di komplek kita, teman-teman lain ibadah dengan agamanya mereka, terus pas lihat kita, ih Kristen ih jangan dipegang-pegang, ih najis. Adik-adik dengar ini baik ya, dengar ini baik. Pak Pendeta mau bilang ya, kalau itu kita biarkan, maka penderitaan dan penindasan membuat kita tidak bertumbuh dalam firman. Terus gimana Pak? Jangan dibenci, jangan, tapi berdoa, Tuhan ampunilah temanku karena temanku tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ingat Tuhan Yesus waktu di kayu salib? Apakah dia bilang begini, kukutuk kau ya, jadi anjing semua, begitu? Enggak lah. Tuhan bilang gini, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka yang kedua, benihnya jatuh di tanah berbatu, bertumbuh tapi tidak berakar dan mati. Yang ketiga, oke lanjut. Apa ini Pak? Iya, benih yang jatuh di semak berduri. Lihat, benihnya tuh ini, tumbuh, tapi apa yang terjadi sama benihnya? Iya, dihimpit, dililit. Akibatnya benihnya tidak mati, tidak. Tapi benihnya tidak bisa Kok bisa Pak? Gambaran ini menunjukkan kepada kita nih. Ini gambar berikutnya nih. Mana yang semak berduri? Ini yang semak berduri. Benihnya mana? Dicekek dia. Akibatnya benihnya tidak bisa Tapi Pak Pendeta bertanya, berakar tidak? Berakar. Bertumbuh tidak? Tapi berbuah tidak. Kenapa? Iya, kata Tuhan, inilah gambaran orang yang karena khawatir dan tipu daya dunia. Apa tipu daya dunia? Pengen kaya, pengen terkenal, pengen viral. Semua keinginan-keinginan daging itu membuat benih tidak berbuah. Jadi kok dalam hati kita nih ya, kayak kemarin nih, kita tulis terus semua kan. Di hati kita masih ada begini, aku cuma menulis aja lah, tapi aku masih buat dosa terus. Itu adalah gambaran benih yang dihimpit oleh tanaman yang lain. Ayo coba lihat kanan kirinya, lihat kanan kirinya. Bilang kanan kirinya begini ya, gimana hatimu? Coba bilang gitu. Adik-adik perhatikan ini baik ya. Kalau hati kita penuh dengan kekhawatiran, keinginan daging, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang terjadi tak peduli. Mau buat Bible Camp 10 kali, 1000 kali, tapi hati kita ditumbuhi semak belukar ini, maka firman Tuhan tidak bisa berbuah. Yang terakhir, yang keempat. Benih yang tumbuh ditaburkan di tanah yang subur. Apa yang terjadi? Ya, pertama benih tunas, tumbuh, lama-lama tumbuh dan mulai ada cikal bakal buahnya. Apa itu Pak Pendeta? Kata Tuhan Yesus begini. Tuhan Yesus bilang tadi, ialah begini. Ini, tanah subur. Kita baca bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Tanah subur adalah hati yang siap menyambut dan merenungkan. Artinya begini, waktu dengar firman bukan cuma begini. Pak Pendeta dulu pernah nih adik-adik ya. Suatu ketika Pak Pendeta khotbah nih, lagi khotbah tiba-tiba ada satu orang di sana lagi duduk, dia begini. Adik-adik tahu ngapain dia? Tidur rupanya. Rupanya dia bisa tidur tapi kepalanya gerak-gerak. Pak Pendeta pikir dia dengarkan firman.
rupanya tidur. Puji Tuhan ini nggak ada yang merem semua ya, buka mata semua. Nah adik-adik dengar ya, firman Tuhan itu harus direnungkan. Nggak cukup cuma dengar gini, iya Pak Pendeta udah pernah dengar tuh, udah pernah. Nggak cukup. Alkitab bilang berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya setiap hari kita merenungkan firman. Pak, caranya gimana merenungkan firman? Yang pertama, perhatikan. Merenungkan firman dengan cara kita bisa baca Alkitab bersama keluarga. Nanti pulang ke rumah bilang, "Mah, baca Alkitab bareng yuk." "Pak, bantu aku baca Alkitab." Jadi jangan cuma sendiri-sendiri. Kalau bisa kita baca Alkitab bersama keluarga. Yang kedua, gimana caranya Pak? Dengan cara berdoa. Siapa rajin berdoa di sini angkat tangan? Turun tangan. Siapa yang sebelum tidur berdoa? Turun. Siapa yang bangun tidur berdoa? Turun. Siapa yang mau mandi berdoa? Hebat kali kalian ya. Mandi pun berdoa ya. Oke adik-adik ya. Berdoa itu artinya apa? Berdoa itu artinya bercakap-cakap dengan Tuhan. Dulu Pak Pendeta pernah pimpin ibadah, terus yang berdoa begini. Babe dipanggil. Babe di sorga. Nih gue nih Babe, gue datang, gue bersekutu, gue memuji Tuhan. Lu tahu lah Be gimana keadaan gue katanya. Iya Babe itu bapak, bukan babi. Babi, bukan. Babe, itu bahasa Betawi, bahasa Jakarta. Pak Pendeta lagi berdoa begini, pas dia bilang Babe di sorga. Buka mata Pak Pendeta, babenya siapa ini? Tapi rupanya setelah Pak Pendeta tanya, rupanya dia terbiasa berdoa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan tidak memperhatikan kalimat doa kita. Tapi Tuhan lihat hati kita waktu berdoa, sungguh-sungguh atau main. Oke, yang terakhir, bagaimana lagi Pak supaya berbuah? Ini yang paling terakhir. Wah, gambar apa ini? Ya, kita dipeluk oleh ingat tak kemarin, tidak peduli semua dosa kita, Yesus mati untuk saya. Maka hari ini kita harus belajar mengasihi orang lain. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? What about us? Bagaimana dengan kita hari ini? Nah, nanti adik-adik pendalaman firman Tuhannya lebih dalam lagi akan dibahas di kelas PA ya Bu ya. Nanti kita akan diskusi ya. Dan nanti Pak Pendeta harap kalau diskusinya yang paling bagus dikasih hadiah lah Bu. Supaya anak-anak semangat. Karena apa? Karena ingat tadi firman Tuhan tidak boleh cuma tapi harus renungkan. Dan akhirnya kita lakukan dalam hidup hari lepas hari. Amin.